Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan GKK. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi kehidupan kita, sehingga di tengah-tengah pergumulan sekalipun kita bisa tetap kuat dan penuh dengan damai sejahtera. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menyertai kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami untuk boleh mengerti dan taat melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, tapi saya hanya membaca ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saya memberi tema kita, kebenaran yang memerdekakan. Dalam perikop yang kita baca ini, dijelaskan dalam ayat 32, Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi bahwa kebenaran akan memerdekakan mereka. Ayat 33, tanggapan orang-orang Yahudi, mereka kebingungan karena mereka merasa tidak perlu dibebaskan atau dimerdekakan. Karena mereka keturunan Abraham dan mereka tidak pernah diperhamba oleh siapapun. Padahal yang dimaksud Tuhan Yesus di sini bukan diperhamba atau dijajah secara fisik. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah diperhamba atau dibelenggu oleh dosa. Berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan, ada dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, hanya iman kepada Yesus Kristus, Sang Kebenaran, yang memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dalam ayat 35-36 dikatakan di sana, hanya Sang Anak yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Sang Anak yang dimaksud adalah Sang Kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia mengakui bahwa kita berdosa. Dalam Roma 3 ayat 23, bahkan dosa tidak main-main, hukumannya maut. Roma 6 ayat 23a. Dan setiap orang menyadari dengan usahanya, dengan perbuatan baiknya, tidak mungkin dapat menyelamatkan, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Tidak ada jalan lain, tetapi kita bersyukur Allah memberikan jalan keluar, yaitu Dia mau datang menjadi manusia, menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus. Dia datang ke dunia untuk mati di kayu salib, untuk menanggung dosamu dan dosaku. Engkau dan akulah yang berdosa. Harusnya engkau dan akulah yang harus disalibkan. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan berkata, "Aku yang menggantikanmu." Tapi di satu sisi Dia adalah Allah yang adil. Setiap dosa harus dihukum. Itulah kenapa Tuhan Yesus harus menjalani hukuman itu. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita dibebaskan. Kita tidak diperbudak lagi oleh dosa. Iman kita kepada Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. 2. Kebenaran yang memerdekakan kita sebagai murid. Itu artinya sebagai murid, kita tidak merdeka berbuat semaunya. Tetapi seorang murid hidup dalam koridor peraturan yang diberikan oleh gurunya. Tentu dalam kita sebagai orang Kristen, koridor kita adalah firman Tuhan. Katakan di dalam ayat yang ke-32, kita murid Kristus jika kita tetap dalam firman-Nya. Tetap dalam firman-Nya artinya bergaul dengan firman Tuhan, senang membaca firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Dengan begitu, ketika kita senang membaca firman Tuhan, maka iman kita akan makin kuat di tengah-tengah pergumulan kehidupan, di tengah-tengah banyak godaan. Kita boleh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, karena
Pendengaran akan firman Tuhan akan membuat iman kita timbul dan kuat. Seperti dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Kristus sudah memerdekakan kita dari kuk perhambaan dosa. Marilah kita hidup dalam kebenaran-Nya dan menjadi murid-murid Kristus yang menyatakan Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Anugerahkan kami hati yang haus untuk belajar kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin menghidupi kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami berdoa. Amin. Jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai